salut sih sama Tracer dan buat Kanets yang kontra, lu gila lu emang lu. Hai guys, balik lagi di K-Popcast episode 8. Di episode kali ini kita berdua dulu nih karena Edwin lagi ada urusan. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas berita-berita yang lagi hangat di dunia K-pop. Langsung aja nih Bang buat berita pertama. Jadi Bang, Ditonya New Jeans berhasil jadi lagu girl group dengan pak terbanyak sepanjang sejarah. Iya. Terus menurut lu gimana nih Bang sama prestasinya New Jeans yang gak abis-abis ini nih? Bener banget, gak abis-abis. Bahkan Dito ini mengalahkan lagunya Rolling dari Brave Girls kan, dan Still Counting gitu. Iya, masih akan terus bisa bertambah gitu ya. Jujur gue emang amazed banget sama New Jeans gitu. Kemarin waktu mereka mendapat Perfect All Kill, mereka jadi girl group Gen 4 tercepat yang mendapatkan Perfect All Kill gitu. Itu udah prestasi banget karena yang nggak bisa mereka kalahin berarti cuma satu, yaitu Blackpink yang dapat Perfect All Kill ketika debut gitu. Cuman akhirnya sekarang mereka bahkan berhasil menjadi girl group yang lagunya mendapatkan Perfect All Kill terbanyak sepanjang sejarah nih, ngalahin Brave Girls Rollin' yang viral banget tahun kemarin kan. Tahun kemarin apa tahun 2020 gue lupa, Brave Girls Rollin' gitu. Dan ini girl group ya, untuk girl group mereka yang terbanyak sepanjang sejarah di antara semua girl group, bukan cuma Gen 4 gitu. Boy group setahu gue yang terbanyak itu adalah BTS di urutan 1. Itu bukan cuma boy group, BTS itu juga jadi artis K-pop dengan pak terbanyak sepanjang sejarah dengan lagu Dynamite. Untuk soloistnya itu IU dengan lagu Celebrity kalau gue nggak salah. Untuk soloist cowoknya Zico dengan lagu Any Song. Dan sekarang girl groupnya adalah New Jeans dengan lagu Dito. Bersanding dengan artis-artis. Iya, dengan legenda-legenda. Artis wow. Iya, dengan legenda-legenda lah ibaratnya gitu. Dan maksud gue ini juga masih still counting. Mereka di berita itu masih di peringkat 5, katanya sekarang udah di peringkat 4, udah ngelewatin Ayu yang Lilac katanya. Nah, itu katanya gitu. Dan kalau lu tahu, kalau lu ngikutin sekarang di chart K-pop itu, chart di Korea, 3 besar di chart K-pop itu kebanyakan adalah lagu New Jeans, yaitu lagu yang pertama Dito, yang kedua OMG, yang ketiga Hype Boy gitu. Maksud gue mereka bukan cuma Perfect All Kill, tapi mereka berhasil benar-benar menguasai chart gitu. Itu yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya, kan kita ngebahas tentang cara, salah satu alasan kenapa idol itu bisa terkenal gitu atau dinotis ya. Memang lagu adalah alasan utama gitu. Dan New Jeans membuktikan gitu bahwa mereka bener-bener ya lagunya keluar dengan sesuai dengan selera publik dan nggak bisa bohong gitu. Bahkan sekarang dengan lagu Dito, bayangin ya, lagu utama sebenarnya Oh My God, tapi Dito udah keburu enak banget kan, Perfect All Kill. Udah keburu nyangkut. Di chart-chart itu Oh My God cuman kalah sama Dito, ngerti gak? Kalau lu pribadi lebih suka Dito apa Oh My God nih? Kalau gue Dito sih. Lu emang lebih suka Dito? Karena kalau menurut gue lebih nyangkut Dito kalau di gue. Dito. OMG gak kalah enak, tapi prefer Dito kalau gue. Kalau gue jujur gue masih bingung antara Dito sama OMG karena dua-duanya gue bener-bener suka. Gue waktu dengar OMG langsung Oh my God, langsung kata gue, langsung suka kata gue. Tapi Dito, I got nothing to lose kata gue. Ini kan menurut gue murni karena mana yang keluar duluan aja, paham gak lu? Iya. Kalau Oh My God yang keluar duluan, Dito belakangan, mungkin Oh My God yang Perfect All Kill. Iya benar. Itulah kekuatan lagu yang kalau udah bagus ya begini gitu. Gue bahkan ya baca kemungkinan bahwa kita akan masuk ke eranya New Jeans, ngerti gak lu? Udah banyak yang utamanya Kanets yang bahkan gila nih, New Jeans udah jadi demam baru banget gitu, nggak berhenti demamnya dari awal gitu. Jadi gue sih nggak kaget kalau kedepannya ya era New Jeans akan benar-benar menggelora gitu, dan bahkan New Jeans bakal jadi salah satu, jadi pemimpin Gen 4 ke depannya gitu. Bisa jadi queen-nya nih. Iya, bisa jadi queen-nya karena sebagus itu dengan usia mereka yang benar-benar masih muda banget ya. Yang paling tua. Iya, dan usia membernya paling tua tuh kelahiran 2004. Coba lu bayangin, 2004 paling tua. Kalah gue sama prestasi anak 2004. Paling tua 2004, paling kecil 2008. Napas mereka masih panjang banget gitu. Sampai 2-3 tahunan lagi aja umur mereka baru 20 secara internasional gitu. Ya, aduh gue gak ngerti lagi lah sama New Jeans. Dan gue sesuka itu gue sama mereka gitu. Yang sekarang banyak di tantangannya New Jeans kalau kata K-popers zaman sekarang adalah secara lagu kan udah diterima nih di Korea, udah terima juga di internasional gitu. Tapi MV-nya kan di K-pop sekarang harus diakui dong. MV banyak-banyakan viewers tuh salah satu ini ya, salah satu penilaian untuk popularitas utama di internasional gitu ya. New Jeans belum segede gitu viewersnya karena. Tapi menurut gua alasannya simple. Apa tuh? Karena New Jeans tuh kalau nulis MV nggak satu. Jadi ada versi A, versi B gitu-gitu kan. Iya.
Jadi ya viewersnya suka kepecah gitu. Maksud gue ya mungkin mereka memang karena baru debut ya eksperimen aja dulu semuanya gitu kan. Maksud gue nanti pas udah gede baru yang satu biji gitu. Tapi kata gue sih cerah banget sih. Terus bang, gue mau nanya nih, menurut lu lagu lu yang paling lu suka dari lagu New Jeans dari Attention, Hype Boy, Cookie, Heart, ya Heart, terus Dito. OMG sama Dito, lu yang paling lu suka lu lagu mana? Kalau sekarang gue lagi oh my god banget. Wah, Tapi kayaknya nomor 1 masih Hype Boy sih. Hype Hype Boy itu masih kayak apa ya? Kayak ada tempat tersendiri. Iya, kayak lagu yang ya, semuanya enak. Sekali lagi gue sekarang yang ketimbang Hype Boy gue lebih sering muter oh my god gitu. Cuman ya Hype Boy itu sampai dance-nya aja gokil sih gitu. Yang gue suka lagi dari New Jeans ini adalah bener-bener konsepnya sesuai umur mereka, men. Iya. Nggak disosok seksiin, nggak didewasa-dewasain iya. gitu. Jadi senangnya di situ sih gue. Keren banget sih yang bikin New Jeans. Iya, New Oke, kita lanjut ke berita kedua ya nih Bang ya. Lu kan kemarin udah ngebahas nih sama Edwin nih ya yang masalah Unyong sama Iso Ive lip sync nih yang katanya gitu. dituduh lip sync. Dituduh lip sync sama Kenneth ya. Dan Kenneth katanya bakal bikin RUU buat idol-idol biar nggak lip sync ya. Iya. Nah, ternyata beritanya tuh sampai gede banget Bang, sampai masuk berita nasional. Iya. Terus menurut lu gimana nih Bang sama RUU ini yang tentang idol lip sync? Jujur ya guys, kita tuh kemarin gua waktu yang episode nggak ada lunya Mi, yang episode gua sama Edwin kan gua udah ngebahas soal ini. Dan ya gue pikir itu berita sekali lewat doang gitu, bahkan gak gue taruh judul tuh. Dan ternyata gue kaget beritanya sampai masuk berita nasional kan. Berarti Kenneth kayaknya marah banget gitu. By the way di sini gue sama Ismi nggak mau menyoroti soal Iso dan juga Wonyoung ya. Buat gue mereka berdua lagi sial aja. Emang maksudnya, lagi banyak disorot aja. Iya, lagi banyak disorot aja karena lagi terkenal gitu. Dalam artian gini, idol yang lip sync kan bukan mereka berdua. Udah pernah idol yang lip sync sebelumnya gitu. Tapi kemarahan muncul setelah mereka melakukan ini gitu, dan mungkin karena mereka lagi disorot banget gitu. Jadi ya kasihan lah sebenarnya gue sampai mereka digituin. Cuman kita fokus ke ngomongin idol lip sync dan RUU ini tadi gitu ya. Kalau gue pribadi, gue sangat nggak mendukung idol lip sync. Kalau gue pribadi ya, gue udah pernah bahas ini nih sebelumnya. Gue tuh bahkan kalau untuk idol gue sendiri aja, ketika mereka tampil, idol yang gue suka nih, terus gue suka banget lagunya, gue suka banget MV-nya, terus gue nonton live-nya, ternyata mereka lip sync, nggak jadi gue lanjutin, gue matiin. Kalau gue tanya, lu tuh kalau ngeliat idol lip sync gimana? Suka nggak ngeliat idol lip sync? Kalau gue suka atau enggak ya enggak dong. Iya, kayak kenapa harus lip sync gitu? Padahal suara mereka bagus. Ada potensi, maksudnya emang bagus suaranya. Lu tahu idol lu bisa nyanyi gitu ya? Iya, kayak buat apa lip sync? Cuman kan kita nggak tahu ya dibalik alasan lip sync itu apa. Jadi gitu. Ya gue lebih baik idol itu nggak lip sync. Gitu. Jadi lu mendukung idol itu sebenarnya lebih baik nggak lip sync? Iya, lebih baik. Nah, maksud gue gini, sama kayaknya kalian pun sama. Iya, idol itu lebih baik gak lip sync pasti gitu, pengen denger suara indahnya lah secara live. Ketika Kenneth marah, masuk akal di kita gitu. Kenneth tuh alasannya kencang banget guys. Kenneth tuh bilang gini, lip sync itu adalah penipuan publik, dan penonton itu nonton idol karena pengen ngelihat mereka tampil live. Kalau pengen dengerin lagunya doang, menonton MV katanya, ngapain gua nonton live gitu. Jadi itu yang bikin mereka marah gitu. Cuman gue jujur, gue nggak setuju Mi sama RUU soal lip sync ini. Kenapa gitu. tuh? Karena gini, kalau jadi RUU dan nggak ngebolehin idol untuk lip sync, kasian karena ada masa-masa di mana idol itu memang harus lip sync. Ini sekali lagi ya, gue nggak dukung idol lip sync, tapi gue tahu ada masa-masa di mana idol harus lip sync. Ada saatnya idol harus lip sync. Ada dua seenggaknya. Yang pertama, kalau idol tersebut memang lagi sakit atau suaranya habis. Iya. Lu pernah suara lu hilang kan? Pernah suara lu habis kan? Gue juga pernah. Penyanyi pun masa juga pernah. Dipaksain? Idol pun juga pernah gitu. Ketika misalnya mereka udah kontrak tanggal segini, mereka atau misalnya di kontrak 2 hari lagi ya udah harus tampil, sementara suaranya lagi hilang banget, habis banget suaranya, nggak muncul. Terus mereka harus tetap tampil. Gimana caranya mereka tampil padahal nggak ada suaranya? Nggak nyanyi dong. Suara nggak ada yang keluar dong. Suara gue gitu. Iya, suaranya lagi habis. Gitu dong. Nah, malah makin dihujat kalau kayak gitu. Betul. Nah, sekarang mereka udah kontrak, kalau nggak tampil nanti akan didenda gitu. Untuk profesionalnya mereka harus tetap tampil, jadi mereka lip sync. Jadi kalau misalnya lagi sakit atau memang suaranya habis, terus mereka harus lip sync, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang namanya orang sakit atau suaranya habis gak tiap hari dong. Iya. Ya, jadi kalau misalnya idol lip sync sesekali karena ada keadaan darurat seperti itu, buat gue nggak apa-apa gitu. Atau yang kedua, gara-gara si panitianya nggak siap gitu, atau ada kesalahan teknis. Contoh, misalnya grupnya anggotanya bertujuh,
Tapi mic-nya ternyata yang bisa nyala cuma 3. Yang 4 nggak bisa nyala. Ya kalau mereka tampil nggak lip sync, yang 4 nggak nyanyi dong. Nggak ada suara yang keluar dong, orang mic-nya mati gitu. Akhirnya panitianya memutuskan ya udah karena harus tetap tampil lip sync aja ya gitu. Jadi mereka cuma megang mic tapi cuap-cuap doang gitu. Nah, itu sangat mungkin juga terjadi. Kalau terjadinya seperti itu ya mau nggak mau lip sync, bukan salah idolnya, salah panitianya gitu. Jadi ada seenggaknya 2 keadaan atau dua saat di mana idol itu ya boleh-boleh aja lip sync. Kalau sampai jadi RUU yang melarang idol benar-benar lip sync, ya gimana? Iya, bisa kena pasal dong. Misalnya mereka sakit banget nih, terus udah kontrak. Terus kalau mereka tetap tampil dipaksain nyanyi, takutnya malah ngerusak kita suaranya. Ngerusak kita suara. Dan itu kalau suara habis benar-benar nggak ada yang keluar, ditimpukin penonton nanti. Iya. Kalau mereka memutuskan nggak usah tampil dulu ya, didenda nanti yang bayar jadi mereka gitu. Jadi serba salah ke idolnya. Bener gitu. Jadi maksud gua, kepinginnya gua RUU-nya nggak usah dibentuk, tapi bener-bener kesadaran diri dari idolnya masing-masing. Kesadaran diri dari idol, dari agensi, dari staffnya, dari penyelenggara acaranya, supaya sebisa mungkin idol itu nggak lip sync. Selama nggak ada keadaan urgent kayak tadi kita bilang, nggak sakit, nggak lagi ada kesalahan teknis, ya kalau bisa jangan lip sync gitu, supaya Knet sendiri gak marah dan kita sendiri terpuaskan gitu. Karena gue yakin lo semua juga tahu idol lo pada bisa nyanyi, suaranya pada bagus-bagus gitu. Gue tuh yang paling gede lagi adalah kalau ngeliat idol yang gue tahu bagus tapi nyanyinya lip sync, kata gue kenapa lip sync, kan dia pada bisa nyanyi, paham kan gitu. Itu isi yang gue agak sayangkan gitu. Tapi sekali lagi ini kita nggak menyorot di idol-idol yang musiknya, tapi lebih ke peraturan itu yang gue nggak setuju. Lu setuju kalau ada RUU? Enggak dong, nggak setuju. Lah emang lebih baik nggak ada RUU-nya, tapi kesadaran diri tadi ya. Iya, benar. Nah, berita terakhir dilansir dari portal berita wowkeren.com yang berjudul Jadwal Padat, Treasure alami mimisan hingga ngeluh soal penerbangan picu perdebatan. Jadi Bang, salah satu member Treasure kemarin ada yang live nih beberapa waktu lalu. Cuman dia nggak dimunculin mukanya. Di live-nya itu? Iya, fansnya ada yang nanya nih, kenapa nggak dimunculin mukanya gitu kan. Terus kata member Treasure-nya ini lagi mimisan katanya. Terus fansnya nanya lagi, kenapa kok bisa mimisan? Emang nggak tidur di pesawat? Terus idol ini ngejawab, apakah aku tidur di pesawat? Sebenarnya ternyata semua penerbangan sudah dipesan hari ini. Jadi kita harus naik kelas ekonomi selama 6 jam. Hah? Aku benar-benar berpikir aku akan mati, sungguh. Nah, dari keluhan member Treasure ini terjadi pro dan kontra dari Knet. Pronya nih. Iya. Pronya mereka bilang katanya ya nggak apa-apa, idol ngeluh gitu kan, mereka kan capek gitu, jadi wajar kalau ngeluh. Wajar idol ini ngeluh gitu, wajar member Treasure ngeluh karena secapek itu dia gitu. Iya, nah sedangkan kontranya bilang katanya kenapa harus ngeluh, padahal banyak idol yang lebih capek dari dia, tapi kenapa dia ngeluh gitu. Okay, intinya pasti ada pro kontranya sih kalau kayak gini. Menurut lo gimana nih Bang tanggapan lu tentang keluhan salah satu member Treasure ini? Nah ini yang mesti dijelasin dulu ya guys. Jadi gue ngebahas ini di TikTok, kita sudah ada yang komen, ternyata katanya member yang ngebahas ini di portal beritanya nggak disebutin ya membernya siapa. Nggak disebutin di portal kata fans yang ngeluh itu adalah Jihoon itu salah satu leadernya Treasure gitu. Dan Jihoon itu sebenarnya bukan ngeluh banget gitu loh, dia cuma mengutarakan aja, jawab pertanyaan fans aja gitu. Kenapa nggak lagi mimisan gitu katanya. Nah cuman konteksnya nih ternyata Treasure itu abis konser di Jepang kalau gua nggak salah di Saitama itu 2 kali dalam sehari. Sehari 2 kali? Iya, sehari 2 kali. Bukan gitu. 2 hari gitu? Bukan 2 hari sekali ya, tapi 2 kali dalam sehari. Jadi misalnya gua nggak tahu pagi sore atau sore malam gitu. Artinya sehari itu 2 kali. Lu pernah nonton konser kan, Mi? Pernah. Lu kalau nonton konser nih ya guys, gua jujur-jujuran aja. Ini gua dari penonton aja. Gue kalau nonton konser yang berdiri, kita ya nonton aja capek. Iya, nonton yang berdiri. Gue aja kalau misalnya nonton konser berdiri, gue nggak akan bawa mobil. Tahu nggak kenapa? Karena kalau berangkatnya gue bawa mobil bisa nih. Masih fresh. Nah, masih fresh. Terus gue nonton konser berdiri. Pulang-pulang gue udah nggak bisa nyetir mobil. Capek banget. Itu kita yang cuma nonton berdiri. Lu gimana? Lu juga capek nggak kalau nonton konser? Capek banget kan? Belum kayak nunggunya gitu. Iya, badan kan kayak terkuras kan. Ini gimana idol yang konser, yang joget-joget, yang lari-lari ke sana sini, pasti kan abis apalagi kita sering lihat idol. Gua aja jujur bias gue G-Dragon itu pernah ada satu video klipnya, klip dia konser, dia nyanyi pas bagian dia nyanyi nih, wah udah keren. Abis itu dia ke belakang panggung pas bukan bagian dia, pingsan dulu anjir. Abis itu bangun lagi pas mau part dia gitu. Maksud gua idol tuh secapek itu untuk konser gitu. Nah Treasure ini konser 2 kali sehari, lu gak kebayang kan capeknya gimana. Nah ternyata
besokannya habis konser 2 kali sehari ini mereka harus langsung ke Thailand untuk Golden Disc Awards yang Oh, kemarin. iya. Jadi katanya rehearsalnya dimajuin sampai akhirnya mereka harus pergi. Nah tadi kan di portal beritanya Jihoon bilang bahwa mereka naik kelas ekonomi. Banyak yang nanya emang nggak bisa naik bisnis gitu ya? Bisa, tapi karena harus cepet-cepet sampai ke Thailand, kelas bisnis udah pada full. Jadi udah nggak ada kelas bisnis lah bahasanya, udah full semua. Akhirnya terpaksa naik ekonomi. Lo tahu kelas ekonomi kayak bus ya kan, deket-deketan, kaki jadi sempit, nggak bisa istirahat yang bener gitu. Akhirnya mereka tetap terbang dari Korea ke Thailand katanya 6 jam. Wah, Capek banget kan, abis Iya, konser apalagi- lo harus terbang besoknya kayak gitu, kecapean banget gitu. Dan akhirnya ya itu ada member yang mimisan. Gua nggak tahu ya Jihoon badannya memang lemah apa gimana, coba bisa komen yang bener-bener ngikutin Jihoon Crazy. banget gitu ya. Maksudnya biasanya orang mimisan gara-gara apa? kecapean. Kecapean kan Iya. gitu. Biasanya orang kecapean banget tuh mimisan gitu. Maksud gue kalau Treasure untuk kali ini kecapean banget, masuk akal. Berarti emang capek banget. Capek banget. Nggak kebayang sih, gila dua hari. Sehari 2 kali konser. Iya, gue sehari Bang. 2 kali nonton konsernya nggak kuat gue. Disuruh 2 kali nonton Iya. konser dalam sehari. Nonton ya, bukan tampil. Apalagi yang tampil gitu. Dan besoknya mereka udah harus naik pesawat lagi 6 jam, jet lag-nya belum ya kan. Maksud gue, ya ini emang kecapean banget aja gitu. Dan melihat ini, kalau sampai Kanet kontra, wah gila juga sih Kanet. Maksud gue, lo cobain gitu, cobain. Tapi Mungkin- emang netizen bisa berkomentar aja Iya, bang, kalau nggak gue tahu sih jujur, rasanya. kalaupun misalnya walaupun kata Teme fansnya Treasure Jihoon Makeup. ini nggak jatuhnya nggak ngeluh, cuman jawab pertanyaan fans. Kalaupun dia ngeluh, Ya, nggak masalah nggak menurut gue, normal gitu maksud gue. Cuman Lagi dia juga ngeluh kan ke fansnya. iya ke fansnya gitu dan di platform dia juga gitu. Iya. Dan tapi kalau misalnya ada satu hal yang bisa diubah menurut gua atau bisa kita koreksi sih, kepengennya gua nih guys, belum tentu benar ya, kepengennya gua ya nih kedepannya jadwal lebih dipikirin gitu. Mungkin karena ini nggak sengaja Golden Disc Award yang jamet itu ya, tiba-tiba rehearsal dimajuin dan Reza harus terbang besoknya tanpa ada istirahat jadinya gitu ya, dan penerbangan jadinya harusnya buru-buru gitu ya. Kalau bisa sih ke depan jadwal bener-bener udah jadi gitu, dan gue sih nggak terlalu mendukung. Kalau gue nggak mendukung nih Idol 2 kali. Kalau sekarang kan mungkin karena percobaan, dan gue yakin udah didiskusikan juga sama member Treasure-nya, jadi mereka mau konser 2 kali dalam sehari gitu ya. Tapi kalau menurut gue kedepannya kalau bisa jangan gitu. Janganlah. Bukan demi guanya gitu, bukan demi kita penontonnya, tapi demi kesehatan Idolnya artisnya. itu Kalau sendiri. gue pribadi, kalau gue nih ya, ini tipe gue Mi. Kalau gue tuh sehat yang utama, ngerti gak? Iyalah bener. Percuma misalnya Banyak duit. banyak duit tapi gak sehat gitu Iya. loh. Maksud gue daripada gencut-gencut gitu mendingan kesehatan diutamain gitu. Toh maksud gue ya ini karena sekali gini udah terlanjur terjadi, dan mungkin udah perjanjian bersama antara member Treasure, staff dan lain-lain, makanya mau ngadain 2 kali sehari gini. Kedepannya sih kalau bisa enggak gitu, Janganlah. karena untuk demi kesehatan mereka Iya. gitu. Dan ya sekali lagi semoga nggak ada kejadian kayak Golden Disc ini yang rehearsal dimajuin dan harus kayak gitu. Tapi yang keren adalah kemarin kalau nonton penampilan Treasure di Golden Disc, Coba deh. pecah banget. Padahal dalam keadaan mereka secapek itu, live lagi mereka tampil. Kata Sorry, gue, bang, gue kemarin lihat cuplikan. Gue kan belum nonton fullnya nih ya. Iya. Itu mereka bawain dari remix ya. iya bawain dari remix. Win, lo harus dengerin Win. Iya. Oh iya si Edwin. Edwin suka banget Darari yang remix ya. Iya benar. Edwin harus denger tuh. Win, lo kalau nonton lo harus denger Darari remix, harus nonton penampilan Treasure di sana. Mereka nampilin dan mereka tuh bener-bener lari loncat-loncat, kata gue. Bahkan gue ngeliat komennya ya di TikTok nih bang, katanya Treasure berasa konser sendiri. Betul. Selalu begitu, waktu di Mama juga gitu anjir. Penampilan Treasure di Mama juga kayak konser sendiri. Itu sih maksud gue. Treasure ini yang gue sorotin banget adalah, kan gue belum tahu berita ini sebelum nonton Golden Disc Awards kemarin. Pas gue udah nonton, pas gue tahu berita ini, gue salut banget sama mereka kuat banget bisa Profesional tampil banget. sebegitunya. Bahkan mereka tuh bukan pas tampilnya doang, banyak fancam yang nunjukin mereka pas lagi di bangku penontonnya aja, di bangku artisnya. Energi. Iya, reaction Ke idol lain yang tampil, nge-reaction ke J-Park yang tampil tuh semangat gitu. Kata gue, gila ini kan pasti mereka memakai energi yang sisa-sisa, ngerti gak lu? Kayaknya abis Kayak Golden bener-bener Disc Awards ini, dihabisin banget iya, energinya. kayaknya abis Golden Disc Awards ini besoknya mereka tidur doang deh seharian. Maksud gue capek loh guys, sumpah. Kalau nggak percaya cobain gitu. Gua tuh salah satu performan juga, gue udah beberapa kali tampil di panggung, capek banget nih, capek banget. Walaupun tampil sejam doang, kita istirahatnya tuh seharian, kayak habis semua jangan salah loh guys, bahkan syuting gini aja itu jauh lebih capek daripada ngobrol sehari-hari. Kan kelihatannya kita lagi ngobrol nih, Iya. ngobrol
abis itu kita terkuras energinya. Tanya deh YouTuber lain, tanya deh podcaster atau apa, pas ngobrol biasa kayaknya nggak capek-capek, pas podcast atau pas ngobrol capek. Ya? Kayak ada energi yang, nih orang nih kalau ngomong kayak ngos-ngosan, ini kalau nggak gue potong-potong lucu banget pasti hasilnya. Dia tuh ngomong kayak, kenapa adrenalin tuh tinggi ya kalau lagi tampil depan kamera, bener kan? Iya. Ini padahal kita cuma duduk dan ngobrol, bayangin yang nyanyi. Makanya kata gue, salut sih sama Tracer dan buat Kanets yang kontra, lu gila lu emang lu. Buat Kanets yang kontra nggak masuk akal menurut gue. Masuk akal kan menurut lu? Itu memang ngeluh. Boleh kan? Ya boleh. Iya, maksud gue wajar-wajar aja kan gitu. Ya. Justru yang malah bahaya kalau dipendem Betul. doang. Zaman sekarang dipendem Malah terus serem gangguan ya, mental kan. iya, Iya bahaya gitu. Jadi ya sekali lagi untuk member Tracer semoga istirahat dulu Ya, karena istirahat kemarin dulu. udah pada capek gitu dan ya itu semoga abis ini bisa kembali perform dengan baik, bisa comeback dengan lagu yang Bisa baik lagi gitu. terisi lagi energinya. Terisi lagi energinya. Tuh. Oke guys, gitu aja episode kali ini. Jangan lupa kita tayang setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen-komen Giseo. Annyeong! Bye.